Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan merakit PC yang mungkin kau mendang-mending akan sangat gelisah. Karena apa coba 55 juta, masa cuma dapat 50-60 Ti, padahal bisa aja nih diturunin VGA-nya lebih tinggi. Ya, kemungkinan ada komen kayak gitu, atau cuma halusinasi gua aja ya. Atau ada juga komen yang nanti akan seperti ini. RAM-nya seharga PC gua, buset. Atau yang lainnya ya. Ininya kaum mendang-mending mungkin akan gelisah melihat spek ini teman-teman ya. Ini rakitan 55 juta pakai 9950X sama 5060 Ti 16 GB ya. Cuman prosesornya masih belum datang. Dia udah dibawa kurir teman-teman ya. Harusnya datang sebentar lagi. Terus untuk graphic card-nya pakai 5060 Ti itu masih OTW ke sini, masih proses dari Jakarta ke Bogor ya. BTW, gue ini memang buka jasa rakit teman-teman ya, dan gue posisinya di Bogor kota, jadi bisa diambil ke rumah gue dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia pakai Jene ya. Dan kalau lagi ada si Sulam, lagi ada si Icom, bisa dianterin sama mereka ya. Oke, ini diskusinya cukup menarik teman-teman pada saat gue nge-anuin rakitan ini, dan abangnya cukup humoris ya. Jadi waktu itu tuh gue lagi, ini beberapa hari lalu ya, gue lagi nganter PC sama Sulam sama si Icom ke Bekasi gitu, mau nganterin isi pelanggan lah ya. Nah itu sekitar jam 10 malam. Lalu owner dari yang punya PC ini nge-DM gue mau ngerakit PC. Ya udah gue lempar rules rakit PC di gue, karena emang ada rulesnya teman-teman. Kalau kalian mau rakit di gue, nanti gue selipin di akhir ya sebelum kita masuk rakit. Oke, gue lempar rules, dia udah paham, akhirnya dia DP tuh. Terus gue bilang kan, bang, diskusi rakitannya nanti ya pas gue udah di rumah mungkin sekitar jam 11 atau jam 12-an gitu, aman gak bang? Terus kata dia, nggak mau bang Gani, di live chat aja, di DM Instagram aja, kita di chat aja, saya nggak mau di live, kata dia. Terus gue bilangnya kayak, nggak ribet bang, kalau misalkan di chat gini, saya sih ngejelasinnya takutnya abang kagak nangkap atau kayak gimana. Terus kata dia, udah bang, di chat aja, oke deh. Gue jelasin tuh semua guys, dari casing, kayak casing maunya apa bang? Emang kayak gimana adanya? Terus gue bilang, kalau casing itu ada yang standar, ada yang akuarium, gue jelasin tuh di situ via chat tuh ya. Terus kata dia, yang modelannya kayak Lianli deh bang. Terus gue bilang kayak, kayak Lianli berarti kayak akuarium. Gue balas aja tuh chatnya kayak, berarti yang kayak akuarium ya bang. Terus kata dia, iya tapi jangan pakai air ya. Nah karena posisinya itu lagi di jalan, gue mikirnya jangan pakai air. Oh, jangan pakai water cooling nih berarti. Pakai cooler tower aja. Ya udah gue balas chatnya, pakai cooler tower ya bang, gak mau pakai water cooling. Terus kata dia, enggak bang, bercanda. Jadi itu konteksnya akuarium sama air tuh dikira akuarium, yang bener akuarium ada air dan ada ikannya gitu. Gue ceritain ke si Sulam sama si Icom, ketawa-ketawa deh di jalan. Pokoknya kita diskusi di situ dari jam 10 sampai jam 12 setengah 1 pagi, jam 1 pagi lah ya teman-teman. Itu kita baru dapat 3 item, casing, bobo, dan prosesor ya. Casingnya ini, endingnya ini teman-teman ya. Setelah tadi mau ngambil, ada banyak banget pilihan casing yang gue kirimin di DM itu. Terus motherboard antara mau X, tadinya mau B850 karena budget 30, kata dia udah bang Gani maksimal di 40-an deh. Terus sampai akhirnya kayak udah deh bang Gani sepengennya saya dulu aja deh, nanti budgetnya kita hitung-hitung belakangan lagi. Oke kata gue, dapatlah motherboard si X870E sama prosesornya 9950X. Gue tawarin mau yang X3D apa yang X, dia bilang mau yang X aja karena objektifnya sebenarnya tidak ada main game untuk dipakai buat kerjaan beliau gitu teman-teman ya. Oke, kita diskusi itu sampai jam 1 malam. Gue udah di Bogor lagi teman-teman. Terus gue bilang kayak, bang mau di live streaming aja nggak? Ini sampai subuh bang. Gue bilang nih gak akan kelar-kelar. Oke deh. Ya udah akhirnya di live streaming itu kita diskusi. Dapatlah harga totalan waktu itu 69 jutaan teman-teman. Kalian bisa tonton live streamingnya di live chat ya, itu replaynya di situ. Dan itu cukup seru, cukup humoris juga tuh ya. Kita diskusi di situ. Terus kata dia, bentar bang Gani, gue nanya istri gue dulu ya. Sampai akhirnya ada viewer yang komen, oh ternyata belum SNI dan belum ISO, belum ini SNI itu sudah nanya istri, ISO tuh istri udah oke. Jadi belum kayak gitu. Terus kata dia, oh ya udah bang, tunggu dulu
ketok palu dari bini lu aja kata gue. Udah set. Ternyata paginya gue diinfoin kalau misalkan budgetnya ternyata nggak bisa di 69, harus turun maksimal di 55an. Akhirnya kita turun. Pertama power supply tadinya 1000 watt jadi 850. Ini juga udah cukup banget, sampai 50-80 ini masih bisa banget. Terus SSD tadinya tuh ada 2 biji teman-teman ya, yang Gen 5 2 tera sama Gen 5 1 tera. Yang Gen 5 1 tera dihilangin, sisa 2 tera. Sama apalagi oh ya, grafik card tadinya 5070 jadi 5060 Ti teman-teman ya. Oke, nah intinya speknya udah deal kayak gitu, barang udah datang, sama nanti prosesor bakal datang. Gue udah bilangin ke ownernya kayak, bang ini nanti gue rakit dulu, terus nanti gue install Windows dulu ya, jadi pas ada VGA tinggal pasang, tinggal testing gitu. Terus kata dia, mantap anak muda. Oke, intinya kurang lebih begitu ya. Ini termasuk rada unik untuk pelanggan gue, karena biasanya rata-rata flat aja gitu guys pelanggan. Oke, mau spek ini, mau spek ini, mau spek ini, rakit gini-gini, udah flat aja. Ini rada karena gue tidak terbiasa dengan jokes-jokes di rakitan PC ini, jadi kadang gue rada kagak nyambung gitu, sorry ya bang ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses perakitan PC-nya. Gue harus nunggu prosesornya datang, abis itu kita pasang seperti biasa ya, mobo, prosesor, RAM, sama SSD ya, sama bracket water cooling. Ada bracket water cooling gak ya? Arti gue lupa deh. Pokoknya kita masuk ke situ, tapi sebelum itu teman-teman pahami dulu rules-nya ya. Jadi sambil nunggu prosesornya datang, kita tonton dulu rules rakit PC di gue. Kali ada kalian yang mau rakit gitu, kita lempar jaring aja guys ya. Kalau mau rakit gas DM Instagram Gani GP. Oke, tonton dulu rules-nya. Nah guys, rulesnya seperti itu, dan di sini komponen sudah siap kita rakit ya. Mobo X870E yang MSI Tomahawk ya, terus prosesor 9950X, RAM-nya Mars 980 sama RAM-nya yang G-Skill Trident ya. Ini segala udah pada gue buka gara-gara gue udah bikin video unboxing teman-teman ya. Oke, kita pasang dari prosesor dulu teman-teman. Ownernya milihnya emang yang X ya. Gue udah tawarin X3D, tapi dia udah tahu gue X aja cukup Bang Gani. Oke deh. Begitupun sama graphic card, kayak gue nggak main game Bang Gani, jadi pilih 5060 Ti aja. Oke. Jadi paling mungkin yang akan gelisah ya kaum mendang-mending gitu, apalagi ngelihat harga. Oke. Ini spek kayak gini, kalaupun nanti upgrade udah enak banget teman-teman. Lo mau naik grafik card udah tinggal pasang guys. Gue aja pas diskusi yang grafik card, abangnya tuh kalau nggak salah bilang nggak apa-apa 5060 Ti, ambil merek ini aja, ntar kalau apes biar beli lagi gitu yang lain, biar upgrade apa, kalau misalkan nanti suhunya agak anget gak apa-apa, nanti biar beli lagi gitu. Jadi dijadiin motivasi. Oke. Nah ini kita masukin ke sini guys, sama tutup ininya biar kagak kemana-mana, karena kita mau pasang bracket
untuk si water coolingnya ya, si Arctic. Oke. Ini R ya, berarti kanan. Ini mah udah enak ya. Udah paket guys, sebentar tapi ada icon. Tinggal kita pasang. Ini juga kita pasang. Terus satu lagi ya. Nah, ini kita tinggal baut lagi guys. Sip. Jadi pemasangannya gampang ya untuk si water cooling ini. Bracketnya untuk yang Arctic masih simple. Oke, sekarang kita ke SSD ya. SSD juga ini masangnya gampang. Oke, tinggal buka. Ini tinggal tekan di sini, terus angkat. Buka plastiknya. Yang bawah juga dibuka. Dan SSD-nya ini udah nggak pakai baut-bautan lagi teman-teman. Tinggal tekan aja. Tuh, tinggal begitu dong. Pastiin dia udah masuk, udah rapet. Kalau misalkan udah rapet, gua ragu guys, udah rapet gitu, udah deh, tinggal tekan lagi. Tuh, jadi masang SSD-nya gampil. Ini kita rapin dulu, terus kita masukin plastik tadi lepasannya. Ini kita masukin ke plastik ini, jadi disatuin guys, biar kagak klewer-klewer kemana-mana. Jadi ownernya kalau satu saat mau jual motherboardnya, oh semuanya ada di sini gitu, rapih. Kalau rakit sama gua mah tenang aja guys. Terakhir kita pasang memori atau RAM-nya ya, yang harganya paling mengenaskan. Berapa juta guys? 12 jutaan ya, 12 juta atau 13 juta gitu, gue lupa guys. Asik banget harganya guys. 2 keping RAM ini seharga rakitan 8.500G, yang RAM-nya 2x8 guys. Sip, mau bawa prosesor RAM SSD udah, sekarang kita menuju ke casing. Kita sudah tidurin casingnya dan sekarang kita akan masukin motherboardnya. Oke, udah deh, tinggal baut. Nanti habis ini gue colok-colokin kabel dulu guys, atau langsung aja kali ya pasang water cooling ya. Pasang water cooling dulu, habis itu colok-colok kabel, baru deh kita nungguin si VGA sama graphic cardnya datang. Jadi yang penting nyala dulu, kita install Windows dulu. Kalau udah ada semua tinggal pasang, udah tinggal testing. Itu akan lebih cepat guys ya. BTW ini untuk casingnya baut motherboard tuh dia baut ukuran sendiri teman-teman yang kayak begini, dan gue sebenarnya lebih senang baut yang biasa guys, lebih enak. Kita pasang. Sip. Oke, mari kita pasang water coolingnya. Kita pasang radiatornya. Nah, kalau casing ini enak guys, radiatornya lega bakal sempit ke casing, dia udah aman banget. Oke, terus yang bawahnya ini agak gua spare ke sini karena buat masang fan belakang ya, karena fan belakang nanti pakai yang 140 teman-teman. Kalau misalkan terlalu mepet ke belakang nanti malah kagak muat. Oke, terus di sini ini kurang naik dikit, nah, jadi miring. Kalau miring nggak masuk soalnya. Coba ini obeng elektrik ini
ngebantu itu buat orang-orang yang males kayak gue. Tinggal pencet dan dia langsung mengencangkan sendiri. Sip, kita pasang bloknya sekarang. Oke teman-teman, ini bloknya agak tricky ya. Nih kita kasih pasta sebiji jagung aja di tengah ya. Ini MX7 ya, yang baru tuh, MX7. Plastik ininya kita buka. Oke. Nah ini gue nggak bisa pakai obeng elektrik guys. Bisa sih buat awalannya doang, cuman torsinya nggak kuat guys biasanya. Pakai obeng biasa aja deh. Nah, ini masuk gak? Oke, ini masuk. Sekarang yang satu lagi. Oh ternyata ini lebih gampang ding. Ini tuh masuk gak sih guys? Tuh, enggak guys, tuh kagak masuk guys. Jadi kadang emang harus rada effort guys. Jadi kerasanya kayak masuk tapi kagak anjay. Tuh, ini terlalu kenceng. Ini harus ngeraba-raba ada guys. Nah, sip. Sudah masuk. Pokoknya kiri kanannya sampai paten dua-duanya nggak bisa. Sampai nggak bisa muter lagi aja, nggak usah dikencangin kayak ngekunci ban motor ya. Sip. Kalau udah lepas iniannya dan bloknya kita pasang. Oke, ini colok-colok dulu kabelnya sama gue ya. Habis itu kita nyalain PC-nya. Oke guys, kita sampai sini dulu karena si graphic card sama si fan-nya belum nyala. Jadi kita nyalain dulu aja ya. Oke. Nah, sudah nyala ya teman-teman. Si PC-nya sekarang kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Akhirnya datang juga ya VGA sama fan sama kontrolernya. Tapi ini gue mau bikin video unboxing dulu karena si VGA-nya masih segel teman-teman. Terus juga belum ada VGA ini di konten gue. Jadi kita unboxing dulu. Abis itu kita pasang fan ya, yang bawah, yang belakang sama controller. Abis itu kita ketemu di pemasangan graphic card. Oke teman-teman, unboxing gue udah bikin videonya, terus juga fan casing sudah dipasang ya beserta kabel manajemennya. Mungkin ini kelihatan agak ruwet ya, tapi untuk jalurnya ini benar-benar udah sangat jelas teman-teman ya. Kita mulai dari casing. Dari casing emang udah kayak gini teman-teman ya. USB 3 ke sini, Type C ke sini, front panel ke sini, audio ke sini. Ya jadi semua udah sesuai jalurnya ya, udah ada pengait-pengaitnya di sini juga ya, ada velcro-nya gitu. Kita udah sesuai jalur. Terus untuk dari power supply 24 pin ini naik ke sini, 8 pin ini naik ke atas, sama yang graphic card ke kolong sama SATA buat ke controller. Nah, untuk fan dari depan ini ada kabelnya. Dia masuk ke colokan yang di tengah sini. Lalu untuk radiator yang atas itu ke sini, sama dari water block ke sini. Jadi untuk yang radiator atas sama fan belakang itu semua ada di sini ya. Pokoknya depan sama atas itu area sini. Lalu untuk fan yang bawah semua di sini. Jadi untuk jalurnya ini sebenarnya sangat gampang, teman-teman. Oke, kita udah clear bagian sini. Sekarang kita akan tutup teman-teman ya. Lalu kita akan pasang si graphic card-nya. Tapi PC-nya harus gue tidurin dulu ya. Atau nggak jadi gue tidurin. Asar ribu. Oke, ini kayak gini. Ini untuk VGA-nya ya. Oke. Palit 5060 Ti. Dia emang kagak dapat penutupannya teman-teman ya. Sip. Udah gini kita udah tinggal baut aja guys. Easy lemon lah ini mah. Mana ini teh? Bautnya malah jatuh. Udah ketemu guys. Bautnya guys, gue ganti obeng aja. Entah kenapa magnetnya malah tidak kuat pakai yang itu guys. Kocak pisan. Hup, hup, hup.
Satu lagi di atasnya. Seneng gue ngerakit di casing kayak gini guys, simple, agak ribet. Sip, kita colokin 8 pinnya. Nah, ya, oke, kita nyalain pisnya sekarang karena emang udah clear. Sudah clear semuanya, sudah dicolokin ke listrik, langsung aja kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, ini dia. PC-nya sudah menyala. Kita tinggal tunggu aja masuk ke layar. Karena gue udah install Windows ya. Oke. Nah, udah masuk ke layar tuh. Ada logo MSI-nya. Kalau nyala PC kayak gini ya sekitar 30 detikan lah teman-teman, sampai 1 menit. Oke. Sip. Berarti kita sudah selesai teman-teman ya video kali ini, sampai sini aja. Kalau teman-teman minat, linknya udah gua drop di deskripsi. Kalau ada yang mau rakit bisa gas langsung DM Instagram Gani GP. Bilang aja, Bang Gani gue mau rakit PC dana sekian dari kota ini gitu ya. Oke. Semoga bermanfaat semua. Testingnya ada di next video, oke?